Episode 38. Jangan lupa siapkan cemilan dan kopinya ya. Singkatnya, mereka sampai di apartemen dengan kedua gadis yang merajuk kompak. Hadah, napa lagi? Tanya Roy saat melihat wajah cemberut Rena. Masih kesel? Iya. Udahlah, pakai aja sayang. Lagipun ini ponsel bagus sayang, kenapa kakak gak mau coba? Nona Amel juga ponselnya sama sepertimu, yang kamera belakangnya 3. Terserah, ketus Rena, dia berjalan cepat meninggalkan kekasihnya. Tapi berbeda dengan Roy yang akan berusaha membujuk Rena, di dalam apartemen Smith sepasang kekasih yang lain sedang ngemil sambil menonton televisi. Bye. Iya, apa? Tanya Amelia singkat, mulutnya penuh dengan buah jeruk dengan Smith uang berbaring di pahanya. Pengen anggur? Iya, aku buangin dulu bijinya. Amelia membuka buah anggur itu dan membuang bijinya, setelahnya menyuapkan ke dalam mulut yang sudah terbuka itu. Manis, kayak kamu. Bangun dulu, aku mau nyobain buah yang aneh tadi. Aneh apanya, Bay? Maksudmu Peach? Tanya Smith. Tak pentinglah apa namanya, tapi yang jelas buah itu aneh dan nampak seperti pantat. Haha, ada-ada saja kamu ini. Masa buah disamain sama pantat? Ucap Smith sambil menggelengkan kepalanya, heran dengan gadisnya. Apa kulitnya harus dikupas, Opa? Tak perlu, lembut kok bisa dimakan kayak apel. Jawab Smith. Hih, mahal tapi isinya cuma 3 biji. Gumam Amelia, sambil mencuci buahnya di air mengalir. Tapi buahnya wangi banget, kayaknya manis. Tapi mahal. Amelia membawa 3 butir buah itu ke ruang tamu, di mana Smith masih anteng menonton televisi. Mau. Tawar Amel, pria itu hanya menganggukkan kepalanya. Amelia mengiris buah itu dengan pelan, maklumlah dia baru pertama kali melihat buah yang namanya peach. Amela menyuapkan irisan buah itu ke dalam mulutnya, mengunyahnya dengan dahi yang mengernyit. Gimana, enak gak? Manis dan wangi, tapi aku gak suka kayaknya, jawab Amelia, ekspresi wajahnya menyiratkan ketidaksukaannya. Empuk kayak melon tapi manis kayak apel ya, enak juga, gumamnya lagi. Tadi katanya gak suka. Hehe, namanya juga buah. Semakin dikunyah, terasa semakin enak. Jawab Amelia sambil cengengesan. Tapi aku lebih suka stroberi, harganya lebih manusiawi daripada buah ini. Isinya cuma 3 biji, tapi harganya bisa buat beli stroberi 5 kotak. Emang berapa sih, Bay? 230, jawab Amelia singkat. Segitu doang? Gak perlu diperhitungin kali aku mampu beliin kamu. Bahkan sama supermarketnya aku beli buat kamu juga aku mampu. Iya deh, orang kaya. Opa Sultan, ucap Amelia malas, tingkat kepercayaan diri Smith akan bertambah berpuluh kali lipat jika dipuji. Tentu saja, kamu beruntung punya aku. Iya Rabbit Opa. Bay, masih datang bulan? Tanya Smith tiba-tiba. Iya, kenapa? Mau jatah ya? Smith hanya nyengir sambil menggaruk pelipisnya yang tiba-tiba saja terasa gatal. Sabar ya, lagian kan kita 3 hari lagi nikah. Saat itu pasti datang bulanku sudah selesai, jelas Amelia. Setidaknya bantu aku mengeluarkan laharnya dulu Bay, sakit, pusing nih kepala. Oke, pakai mulut apa pakai tangan? Keduanya aja, kamu tahu sendiri aku suka lama kalau meledak. Ya udah, di kamar aja jangan di sini. Amelia bangkit dari duduknya, menyimpan piring yang tadi berisi buah ke dapur dan setelahnya pergi ke kamar menyusul prianya. Di apartemen sebelah, Rena masih kesal setengah mati. Sedari tadi dia mendiamkan Roy, hingga membuat Roy uring-uringan.
Mana pusing mikirin jatah junior yang pasti tak akan diberi oleh yang punya sarang, miris sekali nasibmu pisang tanduk. Yang, bicara dong jangan diemin aku terus. Aku cuma pengen yang terbaik buat kamu, itu aja. Pengen yang terbaik atau cuma egois? Kamu tahu, aku bermimpi dari lama punya ponsel itu dan setelah punya kesempatan buat memilikinya, kamu malah keke pengen beliin aku ponsel yang gak aku suka. Ketus Rena. Kamu mungkin gak sadar, orang lain banyak tuh yang menginginkan ponsel mahal itu sayang, dan kamu memilikinya. Jadi, mau ditukar aja? Boleh gitu? Ya daripada kamu marah-marah terus, kesejahteraan pisangku dipertaruhkan. Jawab Roy lesu. Sebenarnya dia kasihan melihat Roy, tapi dia masih kesal sekali dengan kelakuan pria tua itu. Ya udah deh, gak perlu ditukar aja takut ngerepotin. Kalau gitu udahan dong ngambeknya, kasihan pisang aku kedinginan. Ucap Roy kembali bersemangat, dia mengelus pelan pisangnya. Cuci dulu sana. Asik, makasih ayang. Roy mendaratkan ciuman di pipi kekasihnya, Rena menggelengkan kepalanya, pria itu bisa berubah menjadi menggemaskan dalam sekejap. Rena mengganti bajunya dengan lingerie yang tadi dia beli di mall tanpa sepengetahuan Roy. Gosok gigi dulu, terus kita tidur. Iya, bulu-bulu opa nyangkut di gigi nih. Beneran? Tanya Smith. Iyalah, nih panjang banget. Kenapa gak dicukur aja sih? Mana lebat, panjang lagi. Iya nanti kalau udah mau nikah, biar sensasinya beda. Cepetan gosok gigi sana, terus kita tidur, besok aku ada rapat penting. Ucap Smith, pria itu sudah membaringkan tubuhnya di ranjang. Besok kan hari Minggu, kok kerja? Rapat sama WO, bye. Jawab Smith. Buat apa? Tanya Amelia polos. Kan 2 hari lagi kita mau nikah baby, kamu lupa? Ah iya ya, aku memang lupa opa. Ya udah sana, aku pengen tidur sambil meluk kamu. Iya sebentar, Amelia masuk ke dalam kamar mandi dan mengunci pintunya. Jujur saja jika membahas pernikahan, dia selalu merasa bahwa itu hanya mimpi. Tapi hanya 2 hari lagi, mimpi itu akan menjadi kenyataan. Sungguh demi apapun dia tak pernah berpikir hubungannya dengan Smith akan sejauh dan sampai ke jenjang yang lebih serius. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah, orang tua Smith yang terkenal dingin dan arogan ternyata malah menyukai dirinya dan mendukung hubungannya dengan sang putra, suatu keberuntungan untuknya. Apalagi setelah tahu kalau Roseanne adalah bibi Smith, dia semakin merasa tak percaya diri awalnya. Tapi ternyata responnya melebihi perkiraannya, wanita itu sangat antusias dengan hubungannya dengan keponakannya. Syukurlah. Amelia keluar setelah menyikat giginya, juga mencuci wajahnya dengan sabun wajah yang dibelikan Smith 2 hari yang lalu, skincare yang sama dengan milik Rena. Bye. Iya. Apa aku harus pakai lingerie malam ini? Untuk apa? Kamu masih datang bulan kan? Kamu hanya akan menyiksa pisangku, jadi sebaiknya cepatlah aku sudah mengantuk. Jawab Smith. Amelia menurut dan ikut membaringkan tubuhnya di samping pria itu. Gak biasanya tidur jam segini, opa. Aku muntah banyak, jadi bawaan lemes bye. Jawab Smith. Matanya sudah terpejam dengan wajah yang menyuruh diceruk leher gadisnya. Oh gitu ya, ya udah tidur yang nyenyak opa. Kamu juga, sweet dream baby, love you. Love you too. Pagi harinya, keduanya kompak terbangun dari tidur nyenyak mereka. Opa, katanya mau rapat, tapi kok belum siap-siap malah males-malesan gini. Ini sudah jam 7 pagi, tapi pria itu seperti enggan meninggalkan ranjang. Santai aja bye, nanti jam 10 kok. Mau masak? Aku bakalan pergi masak kalau opa lepasin pelukannya dulu. Smith tersadar dan dia segera melepas pelukannya. Yang enak masaknya bye. Mau kopi nggak? Mau dong bye, pakai nanya. Kan setiap pagi aku selalu minum kopi. Biasa aja kali gak usah ngegas. Ketus Amelia. Lalu dia pergi keluar kamar. Begitu mengejutkan,
Amelia melihat Roy sudah terduduk manis di sofa ruang tamu dengan setelan rapih dan rambut kelimisnya. Selamat pagi Nona. Pagi Pak Roy. Maaf, saya lebih nyaman dipanggil asisten Roy Nona. Oh, baiklah. Kok pagi-pagi sudah di sini? Opa masih malas-malasan di kamar. Tak apa Nona, saya hanya takut terlambat saja. Jawab Roy. Mau ngopi dulu, sudah sarapan? Tanya Amelia. Belum Nona, setelah bangun saya buru-buru ke sini. Bagaimana Rena? Tanya Amelia. Dia masih tidur. Tapi dia tahu saya akan pergi pagi-pagi. Bukankah rapatnya jam 10, asisten Roy? Iya Nona, dengan pihak catering dan beberapa ancek-ancek yang lain. Untuk masalah WO dan gedung sudah selesai. Jawab Roy. Oh baiklah, kalau begitu. Nona juga ada jadwal fitting gaun pengantin hari ini. Juga orang tua Nona sudah dijemput oleh supir pribadi keluarga Alexander. Mamak sama bapak udah dijemput. Kok aku gak tahu ya? Perintah Tuan Besar Nona. Jawab Roy, padahal dia sudah keceplosan. Makanya Roy, jangan kebanyakan omong kamu, kan jadinya keceplosan. Suara bariton dari atas menghentikan obrolan mereka. Maaf Tuan Muda. Mau gimana lagi, sudah terlanjur. Ngopi dulu, tawar Smith tumben. Amelia membawa 2 cangkir kopi untuk kedua pria itu. Bagaimana persiapannya Roy? Sudah 85% Tuan, catering dan undangan belum ada yang mengurus. Sial, harusnya kan semuanya sudah beres. Ini udah mepet banget loh Roy, 2 hari lagi. Maaf Tuan, tapi kami cukup kewalahan apalagi pestanya diadakan secara besar-besaran. Jawab Roy. Bagaimana para anak buahku, apa mereka bekerja dengan becus? Tak perlu diragukan Tuan, mereka begitu giat bahkan tak ada yang pulang dari lokasi. Baguslah, jadi agenda kita apa hari ini? Tanya Smith, lalu menyeruput pelan cappuccino-nya. Tinggal melihat hasil kerja mereka ke lokasi sudah sesuai atau belum, lalu mencari catering dan melihat undangan. Gaun? Cincin? Tanya Smith lagi, matanya menatap penuh selidik pada pria di depannya itu. Gaunnya sudah selesai dan Nona harus fitting hari ini, cincin sudah siap Tuan tinggal mengambil saja. Oke, kamu suruh Rena menemani gadisku ke butik. Opa, seperti apa gaun pengantinku? Siapa yang merancangnya? Aku yang merancangnya khusus untuk calon istriku. Nanti kamu dijemput sama supir dan Rena akan menemanimu. Jawab Smith. Amelia tersenyum, dia begitu merasa diistimewakan oleh kekasihnya. Bahkan untuk gaun saja, pria itu merancangnya sendiri, demi momen sehidup sematinya. Sarapan dulu, sudah matang. Kau belum sarapan kan? Makan dulu, setelah itu kita berangkat. Roy menganggukkan kepalanya, ini pertama kalinya dia ikut makan bersama sepasang kekasih yang bucin itu. Sedangkan di apartemen lain, Rena baru saja bangun dari tidurnya, dia memang kebo kalau urusan tidur. Pasti dia udah pergi, semoga saja semuanya lancar. Gumam Rena, lalu dia melanjutkan aktivitasnya pagi ini dengan diawali beberes kasur yang berantakan seperti bekas perang. Lanjut lagi 1 jam kemudian.